Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Ibu, Bapak yang terkasih, pada saat ini, meskipun masih menggunakan tayangan YouTube, marilah kita senantiasa melaksanakan ibadah di hadapan Tuhan pada Minggu 6 Desember pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, yang ditandai dengan penyalaan lilin Advent kedua sebagai simbol iman kita di hadapan Tuhan. Kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, silahkan Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Duduk kembali. Dan selanjutnya marilah kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 85, bait yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana? So
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kalau kita mencermati firman sabda Tuhan sebagai hukum kasih yang diberikan kepada kita, meskipun sangat singkat, tetapi pelaksanaan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari cukup sulit. Kita sudah berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin, tetapi sering kita melanggar kedua hukum tersebut. Kita teliti hidup dan kehidupan kita. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kepada kita, meskipun kita manusia berdoa, manusia berdosa, kita senantiasa mendapat pengampunan dari Tuhan apabila kita mau berserah, mohon pengampunan kepadanya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu penyesalan, Kidung Jemaat nomor 28, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, tolonglah. Berita anugerah pada saat ini kita terima dari 2 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Syukur kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Mari.
Mari kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, kami bersyukur ketika di saat ini kami boleh menghayati kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sungguh kami merasakan anugerah campur tangan-Mu, karya-Mu yang memberikan kesempatan waktu bagi kami semua untuk beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Dan demikian Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga jemaat. Allah berkati, anugerahkan kesehatan. Tuhan pakai sebagai alat keteladanan, Tuhan tuntun di dalam segala pelayanan. Begitu pula Bapa, kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku studi. Tuhan tuntun, Tuhan anugerahkan kemampuan, kesetiaan, cerdasan, sehingga apa yang menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Begitu pula kami menyerahkan segala pekerja dan usaha kami. Allah berkati, Allah anugerahkan kelancaran, sehingga dengan demikian kami senantiasa merasakan anugerah berkat-Mu dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Allah kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami Bapa mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu, sehingga kami mampu melewati, menghadapi dan menyelesaikan segala pergumulan, persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memampukan kami dan menuntun hidup kami. Ya Abah, ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara kami yang terjangkit virus corona. Sungguh Tuhan, Allah berkati, anugerahkan pemulihan, anugerahkan kesehatan. Begitu pula bagi tim medis, para dokter, Allah pun juga memberkatinya, sehingga mampu melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, Allah tuntun, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada ibadah kali ini kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan buat gereja Tuhan ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita dengarkan dahulu sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat yang ke-12, demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikianlah Bapak Ibu, sabda Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan. Bersamaan kantong kita edarkan, marilah kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama dan kedua.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Kita berdoa bersama-sama untuk persembahan dan pelayanan firman. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucapkan puji dan syukur jika dalam ibadah pagi ini Engkau tetap bersama kami, walaupun masih dalam menggunakan tayangan YouTube ya Tuhan, tidak mengurangi rasa hormat dan kasih-Mu terhadap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang di surga, dalam ibadah ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan pembangunan. Kiranya Allah berkati dan Allah sucikan persembahan ini, walaupun persembahan ini ya Tuhan kecil dibanding berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan berkat dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Allah berkati, Allah berikan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini ya Bapa bisa bermanfaat buat gereja Tuhan yang kami cintai ini. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa buat Bapak Pendeta Jaryono SSI yang saat ini akan memberikan firman. Kiranya buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan, firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jaryono nanti Tuhan bisa bermanfaat dan berguna buat bekal kehidupan kami pribadi. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Markus 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyambut kedatangan seseorang yang kita hormati, tentu ada begitu banyak hal yang kita kerjakan, hal yang kita persiapkan. Begitu pula dalam Minggu Advent kedua ini, apa
yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Apakah selama ini dalam menyambut kedatangan Tuhan, justru kita bekerja untuk diri kita sendiri? Meskipun yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan, yang kita kerjakan adalah pelayanan, tetapi semua itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri, supaya dipandang bahwa dirinya adalah sesuatu yang berharga, yang wah dan mampu segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada momen Minggu Advent ini, marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis mempunyai pekerjaan penting yang harus ia lakukan, yaitu memberitakan kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan jalan baginya. Tentu ini bukan pekerjaan yang gampang. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi Yohanes Pembaptis melakukannya dengan setia dan tidak kenal lelah. Pekerjaan Yohanes Pembaptis mendatangkan hasil yang sangat baik. Banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka bertobat, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Mengapa demikian? Apa yang kita pelajari dari Yohanes Pembaptis sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan berhasil? Ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari, yaitu mengenal diri dan tugasnya, mengenal Tuhan yang dilayaninya, serta mengenal isi beritanya yang harus disampaikan. Hal yang pertama yaitu mengenal diri dan tugasnya. Yohanes Pembaptis sadar siapa dirinya, apa yang menjadi tugasnya. Sehingga ketika orang-orang Lewi bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Ketika mereka terus bertanya tentang siapakah dirinya, ia menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dari jawaban Yohanes itu tampak bahwa ia mengerti firman Allah dengan baik dan ia pun mengetahui dengan jelas siapa dirinya dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia bukan Mesias. Ia bukan pokok dari pemberitaan itu. Tetapi ia datang untuk mempersiapkan jalan baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini penting. Sebab begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gagal karena tidak tahu diri dan tidak tahu tugasnya. Akhirnya ia mencuri kemuliaan Tuhan dan gagal dalam tugasnya. Apa artinya? Artinya adalah begitu banyak orang yang katanya ia bekerja untuk Tuhan, bekerja dalam Tuhan, tapi membawa orang untuk mengarahkan hidupnya kepada dirinya. Tentu ini hal yang kurang tepat dan hal yang salah. Sebab ia harus membawa orang lain kepada empunya, yaitu Allah, bukan membawa orang lain kepada dirinya. Bukan fokus kepada dirinya. Nah, hal yang kedua, ia mengenal Tuhan yang dilayaninya.
Tuhan Yesus mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dilayaninya. Ia berkata, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia tidak hanya mengenal siapa dirinya, tetapi juga mengenal siapa Tuhan yang dilayaninya. Hal ini membuatnya, pertama, senantiasa meninggikan Tuhan. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Hal yang kedua, ia benar-benar rendah hati, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan yang ketiga, mengarahkan perhatian para pendengar kepada Tuhan yang dilayaninya, membawa orang kepada Allah kehidupan, membawa orang dalam pertobatan supaya datang kepadanya. Pengenalan akan Tuhan membuatnya meninggikan Tuhan, rendah hati, dan mengarahkan orang banyak kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, Yohanes Pembaptis mengenal isi beritanya dan tahu cara memberitakannya. Yohanes mengenal isi berita yang hendak dia sampaikan dan tahu cara memberitakan dengan baik. Ia tahu bahwa isi beritanya adalah tentang Yesus. Isi beritanya adalah tentang Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan dunia. Isi beritanya bukan dirinya. Ia pun tahu bagaimana cara yang terbaik untuk memberitakannya. Pertama, ia mewujud menyatakan beritanya dalam kehidupannya. Bukan hanya kata-katanya, tetapi seluruh hidupnya merupakan suatu berita. Kedua, ia menyampaikan berita yang ortodoks dalam cara yang tegas dan relevan. Ia setia mewartakan firman Allah yang sudah lama diwahyukan. Namun berita itu dijadikannya relevan bagi para pendengarnya pada saat itu. Berita ortodoks dari firman Allah disampaikan dengan cara yang menyentuh hati dan menjawab kebutuhan dalam sanubari para pendengarnya. Apa yang diberitakan membawa orang tergugah hidupnya, menggugah dirinya, sehingga mau datang dan hidup dalam pertobatan. Pelayanan Yohanes Pembaptis sangat berhasil. Banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk mendengarkannya, bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Tentu kita harus mengingat, apapun pekerjaan kita, di manapun Tuhan tempatkan, kita diajak pula untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan dan mempersiapkan jalan baginya. Marilah kita belajar dari Yohanes Pembaptis dalam menyambut kedatangan Tuhan dengan mengenal dirinya sendiri dan tugasnya, mengenal Tuhan yang dilayaninya, serta mengenal isi beritanya dan tahu cara memberitakannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama akhiri dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak, kami mohon untuk berdiri. Dan selanjutnya marilah kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan yang kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Mari. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita di hadapan Allah sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita naikkan pujian di hadapan Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 346, bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Mari.
Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Bapak dan Saudara yang terkasih, demikianlah rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, Ibu Bapak kami mohon untuk mengikuti atau mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Silakan mendengarkan. Terima kasih. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita menerima warta jemaat pada hari Minggu 6 Desember 2020. Yang pertama, ibadah Minggu di GKJ Ampel masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Yang kedua, persidangan pleno Majelis GKJ Ampel akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020, pukul 14 atau pukul 16 atau 4 sore. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Yang ketiga, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat konfirmasi kepada beliau Bapak Ayub Gunarto. Yang keempat, petugas ibadah Minggu pada tanggal 13 Desember 2020, liturgos Bapak Diaken Sujono, Imam Bapak Diaken Sunarso, doa persembahan Bapak Diaken Sugiarto, warta jemaat Bapak Diaken Wiyoto, kebot Ibu Eni Kusrini, song leader Ibu Dwi Handayani, dan Saudari Kristin. Demikian warta jemaat dari GKJ Ampel. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.